Assalamualaikum Sobat Matematika. Saya Nur Hasanah, NIM 0305171037 akan menjelaskan mengenai 6.2.3 Teorema Rule. Nah, misalkan fungsi f kontinu pada a, b. Derivatif fungsi f ada di setiap titik dalam interval terbuka a, b dan fa sama dengan fb sama dengan 0. Maka terdapat paling sedikit satu titik C elemen A, B, sehingga F aksen C sama dengan 0. Nah, kita masuki pembuktiannya. Bahwasannya, jika Fx sama dengan 0, untuk setiap X elemen A, B, maka jelas F aksen X sama dengan 0 untuk setiap X elemen A, B. Sedangkan untuk kasus Fx-nya tidak sama dengan 0, untuk setiap X elemen A, B, maka Fx lebih besar dari 0. Untuk setiap X elemen A, B, atau Fx lebih kecil dari 0. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini, grafiknya ini menunjukkan parabola terbuka ke bawah. Titik puncaknya berada di atas dan relatif maksimum. Dengan catatan Fx yang ada lebih kecil dari Fc. Karena sudah memenuhi syarat sesuai dengan definisi tadi, maka ini sudah terbukti teorema rule-nya. Gitu. Karena berdasarkan teorema 6.2.1 di mana F aksen C sama dengan 0. Namun, bila kita jumpai parabola terbuka ke atas, maka titik puncaknya berada di bawah, gitu ya, relatif minimum. Dengan catatan Fx yang ada lebih besar dari Fc. Begitu teman-teman. Intinya, kalau teorema rule ini Fa sama dengan Fb sama dengan 0, hanya berlaku untuk hal tersebut, gitu. Fa-nya boleh negatif, gitu. Grafik bermula dari 0, boleh naik atau turun, berakhir lagi ke 0. Paling tidak, ada satu titik C yang menyebabkan X aksen C sama dengan 0. Turunan 0, sehingga C-nya itu sama dengan nilai relatif maksimum atau minimum. Ada lengkung ke bawah, ke atas, dan kembali lagi ke 0. Seperti itu bentuk grafiknya. Oke, mudah-mudahan paham ya teman-teman. Selanjutnya, kita masuki teorema 6.2.7. Diberikan fungsi f di mana a, b dipetakan ke R, terdiferensial pada interval a, b. Maka, untuk yang A, fungsi f naik pada a, b. Jika dan hanya jika f aksen X lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X elemen a, b. Nah, jadi kita hanya bahas yang poin A. Kita buktikan bahwasannya ketika diketahui f naik pada a, b, berarti untuk setiap X1, X2, elemen a, b, dengan X1 lebih kecil X2, berlaku Fx1 lebih kecil atau sama dengan Fx2. Diketahui pula f terdiferensial pada a, b, berarti Fc-nya itu ada untuk C elemen a, b. Maka kita ambil sembarang X elemen a, b. Jika X-nya lebih kecil C, karena F naik, maka Fx lebih kecil atau sama dengan Fc. Sehingga Fx kurang Fc lebih kecil atau sama dengan 0. Akibatnya, Fx dikurang Fc per X kurang C lebih besar atau sama dengan 0. Jika X lebih kecil C karena F naik, maka Fx lebih besar atau sama dengan Fc, sehingga Fx dikurang Fc lebih besar atau sama dengan 0. Akibatnya juga, Fx kurang Fc per X kurang C lebih besar atau sama dengan 0. Bisa dilihat teman-teman, berdasarkan teorema 4.2.6 pada buku analisis real jilid 3, maka diperoleh rumusnya itu F aksen C sama dengan limit X menuju C, Fx kurang Fc dibagi X kurang C, lebih besar atau sama dengan 0.
Karena C sembarang anggota A, B, maka dapat disimpulkan f aksen X lebih besar atau sama dengan 0 untuk setiap X elemen A, B. Mungkin itu pembahasan kita kali ini. Kiranya bermanfaat. Nah, untuk berikutnya kita lebih kepada sharing-sharing dan pembuktian mandiri ya teman-teman. Karena apabila kita sudah paham teoremanya, dalam artian bunyi teoremanya dan prinsip-prinsip yang ada di dalamnya kita pegang, maka akan lebih mudah untuk menjabarkan pembuktian dan juga soal-soal terkait. Oke, semangat Sobat Matematika! Jalan ini masih panjang, maka bergegaslah untuk meraih impian dan sukses di masa depan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.